Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwana Budha Utama dengan NIM 210600032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah statistika dengan dosen Bapak Alphonse Satrianto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi statistika pada bab 3, yaitu sebagai berikut. Nah, pada bab 3 ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan. Pada bab 3, yaitu ukuran pemusatan, terdapat beberapa subbab yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Antara lain, yaitu rata-rata hitung, median, modus untuk data tidak berkelompok. Kemudian, subbab yang kedua yaitu rata-rata hitung, median, dan juga modus untuk data yang berkelompok. Yang ketiga, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan ukuran pemusatan. Selanjutnya yaitu ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kemudian yang terakhir merupakan pengolahan data ukuran pemusatan dengan Microsoft Excel. Nah, sebelumnya apa sih ukuran pemusatan itu? Jadi, ukuran pemusatan merupakan suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Nah, jadi nilai tunggal, ukuran pemusatan merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data serta menunjukkan karakteristik dari data yang telah ada tersebut. Beberapa contoh pemakaian ukuran pemusatan yaitu berapa rata-rata aset bank pada 2011. Yang kedua, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012. Yang ketiga, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN. Serta yang keempat, berapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Nah, itu merupakan 4 contoh pemakaian ukuran pemusatan yang ada dalam data. Sebagai perbandingan, contoh pemakaian ukuran pemusatan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat ditemukan di sekitar kita yaitu berapa rata-rata aset yang ada dalam toko maupun warung yang ada di dekat rumah, maupun berapa rata-rata aset yang kita miliki dalam 1 bulan. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh untuk dapat dipakai sebagai ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan sendiri memiliki rumus, yaitu yang pertama rata-rata hitung sampel dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata hitung populasi dengan rumus mu sama dengan sigma X per N. Nah, perbedaan antara N kecil dengan N besar di sini, N kecil merupakan jumlah nilai data dari sampel, sedangkan N besar merupakan jumlah data dari nilai populasi. Nah, sebagai contoh, rata-rata hitung populasi ada dalam bank berikut dengan rumus mu sama dengan sigma N per N dengan jumlah nilai sigma X yaitu 1339 per 9 dibagi dengan N yang berjumlah 5, maka berjumlah 267. Dapat diketahui jumlah nilai kredit dalam contoh ini yaitu Bank BCA yang berjumlah nilai kredit dengan nilai triliun yaitu 256,77 triliun, Bank BNI 200,70 triliun, BRI 348,23 triliun, Bank Mandiri 388,80 triliun, serta Bank Cim Niaga 145,40 triliun. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh rata-rata hitung sampel. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, rumusnya sedikit berbeda mengenai N kecil dan N besar, yang mana N besar merupakan jumlah nilai data populasi, sedangkan N kecil merupakan jumlah data sampel.
Nah, dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Nah, sigma X di sini mendapatkan jumlah yaitu 1.250.50 dibagi dengan N yang berjumlah 11, sehingga menghasilkan rata-rata yang berjumlah 113.823,50. Nah, berikut merupakan data-data yang ada dalam sampel ini. Yang pertama yaitu dengan kode AALI dengan nama perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. Cash dividend per lembar saham yaitu 659, laba 2012 sebesar 2.454 miliar, total aset 2012 sebesar 12.420 miliar. Begitu pula dengan selanjutnya, pada nomor kedua dengan kode ADHI dengan nama perusahaan Adi Karya Persero Tbk memiliki cash dividend per lembar saham yaitu 30,33, laba tahun 2012 sebesar 213 miliar, serta total aset pada tahun 2012 berjumlah 7.872. Berikutnya yaitu dengan kode AKRA yaitu nama perusahaannya AKR Corporindo Tbk dengan cash dividend per lembar saham jumlah 40, laba 2012 sebesar 756 miliar dan serta total aset yang ia miliki pada tahun 2012 sebesar 11.788. Nah, begitu pula berikutnya dapat kita lihat ada cukup banyak data yang berjumlah 11 data yang saya tidak dapat menyebutkan semuanya. Kita lanjut ke set berikutnya yaitu rata-rata hitung tertimbang. Nah, rata-rata hitung tertimbang memiliki definisi yaitu rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Jadi rata-rata hitung tertimbang merupakan rata-rata yang memiliki bobot atau kepentingan dari setiap data yang berbeda-beda. Adapun rumus dari rata-rata hitung tertimbang yaitu XW sama dengan W1X1 ditambah W2X2 dan seterusnya sampai WNXN. Kemudian dibagi dengan W1 ditambah W2 ditambah titik-titik ataupun seterusnya hingga WN. Nah, contoh rata-rata hitung tertimbang ialah sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, rata-rata tertimbang memiliki rumus W1X1 ditambah W2X2 serta selanjutnya dibagi dengan W1 ditambah W2 dan seterusnya. Nah, W di sini ialah seperti yang ada di sini. Ini merupakan rumus awal kemudian dibagi dengan jumlah dari W yaitu 1.252.59 sehingga menghasilkan rata-rata hitung tertimbang berjumlah 11.169. Nah, kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu rata-rata hitung, median, modus untuk data yang berkelompok. Nah, contoh rata-rata hitung data berkelompok. Sebelumnya kita harus mengetahui yaitu data berkelompok merupakan data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Adapun rumus nilai tengahnya ialah sigma F dikali X per N. Nah, berikut merupakan contohnya dalam tabel ini. Ya, rata-ratanya berjumlah 96.381.818,18. Adapun hasil dari 96.381.818 ini dapat diambil dari F dikali X yaitu ini dibagi dengan N yang berjumlah 22.
Contoh lainnya yaitu seperti yang ada pada tabel ini, dengan interval kelas, intervalnya ialah 6, 9, 3, 4, 3 yang berjumlah 25, kemudian sigma F interval dikali X interval yaitu 6 dikali 14,6 berjumlah 87,6, kemudian 215,1, 99,6, 170, dan 155,4, sehingga menghasilkan jumlah yaitu 727,7. Nah, kemudian untuk menghasilkan rata-rata data berkelompok seperti yang kita ketahui, sigma F interval dikali dengan X interval dibagi dengan jumlah N yaitu 25 sehingga menghasilkan rata-rata 29.108. Sifat rata-rata hitung. Nah, adapun beberapa sifat rata-rata hitung yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Artinya, setiap kelompok tersebut harus memiliki rata-rata hitung sesuai dengan itu sifatnya. Kemudian yang kedua yaitu semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Artinya tidak boleh ada satupun data yang tertinggal maupun yang berlebih. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Dan yang terakhir, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi ataupun sampel. Nah, pada slide berikutnya terdapat lanjutan dari sifat rata-rata hitung. Yang pertama yaitu yang kelima yaitu rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya dapat sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar ataupun nilai yang sangat kecil. Selanjutnya yaitu bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka ataupun lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Selanjutnya yaitu median. Median merupakan nilai yang letaknya berada di tengah data, yang mana data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun selanjutnya. Nah, dalam kata lain, median merupakan nilai tengah yang dapat diambil dari suatu data yang telah dikelompokkan, baik satu ataupun lebih data yang sudah dikelompokkan, kemudian kita ambil nilai tengahnya agar dapat mendapatkan median. Nah, median data tidak berkelompok memiliki beberapa pengertian, yaitu letak median sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2. Dapat dicari median, artinya median dapat dicari dengan N plus 1 dibagi 2. Penjelasan selanjutnya, data ganjil median terletak di tengah dan mudah untuk dicari. Median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Seperti contoh, ketika sebuah data memiliki berjumlah 10 data, oleh karena itu untuk mencari mediannya kita harus menjumlahkan jumlah data kelima dan keenam kemudian dibagi dengan 2. Nah, itulah hasil dari median dari data tersebut. Rumus median dari data berkelompok yaitu median sama dengan L ditambah N per 2 dikurang CF dibagi F dikali I. Nah, contoh median data tidak berkelompok adalah sebagai berikut. Data ini telah diurutkan dengan total aset yang terbesar sampai yang terkecil, dan karena jumlah datanya berjumlah ganjil, kita dapat dengan mudah mencari letak mediannya yaitu pada nomor urut ke-6 dengan total aset sebesar 19.709, nomor urut 6 serta laba sebesar 2.989. Nah, contoh median data berkelompok dengan
rumus letak median sama dengan N dibagi 2, maka sama dengan 53 dibagi 2. Hasilnya ialah 26,5. Jadi letak pada frekuensi. Jadi hasilnya yaitu terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 dan 43. Kemudian nilai mediannya yaitu 157,7 ditambah 53 per 2 dikurang 26 dibagi dengan 17 dikali dengan 14 dan menghasilkan 158,11. Berarti yang ada pada data ini. Nah, berikut merupakan contoh soal lain dalam mencari median data berkelompok. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada modus. Nah, modus sendiri memiliki definisi sebagai nilai yang paling sering muncul. Dalam arti lain, nilai ini merupakan suatu nilai data yang terdapat dalam sekelompok data. Nah, nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data tersebut merupakan modus. Rumus modus data berkelompok ialah modus sama dengan N ditambah B1 dibagi B2 plus B1 dikali dengan I. Nah, contoh modus data berkelompok ialah sebagai berikut. Letak modus pada frekuensi kelas paling besar yaitu 17 kelas dengan interval 158,2 sampai 172,2. Nah, nilai modusnya ialah 157,7 merupakan satu kelas ditambah dengan 6 bagi 16 kali dengan 14 menghasilkan 162,95. Hubungan rata-rata median dengan modus ialah yang pertama, kurva simetris X bar sama dengan modus, median sama dengan modus. Artinya data dari median dan juga modus memiliki data yang sama besar. Kemudian yang kedua, kurva condong kiri dalam arti lain simpelnya yaitu modus lebih kecil dari median dan lebih kecil lagi dari sigma X, sehingga menghasilkan kurva seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian yang ketiga yaitu kurva condong kanan, kebalikan dari kurva condong kiri tadi, yang mana X bar lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus, sehingga menghasilkan kurva pada gambar ini. Kemudian subbab berikutnya ialah ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, ukuran letak yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Kuartil 1 sampai 25% data, kuartil 2 sampai 50%, serta kuartil 3 sampai 75%. Rumus letak kuartil yang pertama yaitu untuk data tidak berkelompok, kuartil 1 sama dengan 1 dalam buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi dengan 4. K2 atau kuartil 2 lanjut 2 buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi dengan 4. Selanjutnya yaitu kuartil 3 yaitu 3 buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi dengan 4. Adapun data yang tidak berkelompok memiliki rumus sebagai berikut, yaitu kuartil 1 sama dengan 1N bagi 4, kuartil 2 sama dengan 2N dibagi dengan 4, serta kuartil 3 3N dibagi dengan 4. Nah, contoh kuartil data tidak berkelompok dapat kita lihat pada contoh berikut. Terdapat data yang telah ada, kemudian data kuartil 1 dapat kita cari dengan cara kuartil 1 sama dengan 1 dibagi dengan 19, yaitu merupakan jumlah data, plus 1 dibagi dengan 4 yang menghasilkan 5, dan pada data kelima kita mendapatkan
harga saham sebesar 1.700. Selanjutnya pada kuartil 2 dengan rumus 2, buka kurung 19 plus 1 bagi dengan 4 menghasilkan 10. Nah, kita dapat nomor 10 dengan kode HRUM sama perusahaan Harum Energi Tbk dengan harga saham sebesar 3.475, dan kuartil 3 dengan rumus 3, buka kurung 19 plus 1 dibagi dengan 4 menghasilkan 19, menghasilkan hasil 15. Pada nomor 15 kita menghasilkan kode PGAS, yaitu perusahaan gas negara Tbk dengan nilai saham 4.950. Nah, contoh kuartil data berkelompok yaitu bagi berikut, memiliki rumus yang berbeda dari data yang tidak berkelompok tadi. Nah, nilai kuartil ini memiliki rumus NKI sama dengan L plus buka kurung N bagi 4 tutup kurung min CF per FK kali CI. Letak K1 sama dengan 1,22 bagi 4 sama dengan 5,5, antara 3,7. Kemudian selanjutnya letak K2 yaitu sama dengan 2,22 dibagi dengan 4 sama dengan 11, antara 7 dan 14. Kemudian yang terakhir yaitu K3 sama dengan 3,22 dibagi dengan 4 sama dengan 16,5, antara 14 dan 22. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran letak atau desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. D1 sebesar 10%, D2 sampai 20%, dan D9 sampai 90%. Rumus letak desil sendiri hampir sama dengan kuartil tadi, hanya saja bedanya terletak pada pembagiannya yang yaitu dibagi dengan 10. Grafik letak desil dapat terlihat seperti pada gambar ini. Sebagai contoh desil data tidak berkelompok, yang pertama yaitu D1 sama dengan 1 buka kurung 19 plus 1 dibagi dengan 10 menghasilkan 20 per 10 ya sama dengan 2. Nah, untuk D1 sendiri terletak pada nomor 2 dengan kode ADRO atau Adiro Energi Tbk dengan harga saham 1.190. Kemudian yang kedua D3 kita mendapatkan hasil 6. Kemudian pada nomor 6 Telekomunikasi Indonesia dengan harga saham 2.225. Dan yang terakhir D9 menghasilkan letak D18 ASII Astra International Tbk dengan nilai saham atau harga saham 6.750. Contoh desil untuk data yang berkelompok ialah yang pertama kita harus mengetahui rumusnya, yaitu NDI sama dengan L plus IN bagi 10 min CF per FK kali CI. Dapat kita ketahui D1 sama dengan 1,20 dikali dengan dibagi dengan 10 sama dengan 2 menghasilkan antara 0 sampai 13. Kemudian letak D5 sama dengan 5,20 dibagi dengan 10 sama dengan 10 menghasilkan hasil yang sama dengan D1. Oleh karena itu D1 dan D5 memiliki frekuensi yang sama. Dan D9 yaitu 9,20 dibagi dengan 10 menghasilkan 18. Kemudian yang terakhir yaitu ukuran letak persentil. Definisi persentil ini sendiri merupakan ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Persentil juga merupakan bagian dari ukuran letak. Nah, persentil merupakan ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar atau setiap bagian dari desil sebesar 1%. Nah, D1 sebesar 1% sesuai dengan pengertiannya tadi, D2 sampai dengan 2%, dan D99 sampai 99%.
Rumus data letak persentil yang pertama yaitu data tidak berkelompok P1 sama dengan 1 buka kurung N plus 1 dibagi dengan 100. Begitu pula selanjutnya sampai dengan P99. Berikut merupakan contoh data letak persentil. Nah, ini merupakan contoh persentil data tidak berkelompok. Dengan contoh soal carilah persentil 15, 25, 75, dan 95. Karena itu, berdasarkan rumus yang telah kita baca tadi, letak persentil yang pertama yaitu persentil 15 sama dengan 15 buka kurung 19 plus 1, 20 dibagi dengan 100 menghasilkan 300 bagi 100 sama dengan 3. Oleh karena itu, persentil 15 terletak pada nomor 3 yaitu dengan kode KLBF atau kalori farmatika dengan harga saham 1.300. Selanjutnya persentil 25 menghasilkan nomor 5 seperti pada grafik seperti pada tabel ini. Kemudian persentil 75 menghasilkan nomor 15 PGAS dengan nilai 4.950, serta yang terakhir persentil 95 menghasilkan data yang berada pada nomor 19. Data yang terakhir yaitu BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan harga saham 7.900. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi bab 3. Dengan saya Riwan Nugra Utama, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.